Kita di sini akan menjelaskan bagaimana penggunaan rumus average dan rumus median pada Microsoft Excel. Di sini perlu diketahui bahwa average merupakan rumus dalam Microsoft Excel untuk mencari mean atau nilai rata-rata dalam suatu data. Di sini tersedia contoh data yaitu nilai A sampai dengan nilai E. Untuk mencari nilai average-nya, maka kita perlu mengetikkan sama dengan average kurung buka, lalu mengeblok nilai A sampai dengan E di baris pertama. Seperti ini, lalu spasi. Jika muncul seperti ini, kita bisa melanjutkan sampai dengan baris ke bawah. Seperti ini. Jika muncul seperti ini, maka nilai average dari nilai A sampai dengan E sudah ditemukan. Lanjutkan pada penggunaan rumus median pada Microsoft Excel. Median sendiri diketahui sebagai nilai tengah dari suatu data yang terurut. Di sini memuat dua contoh. Yang pertama yaitu data interval. Dari data interval ini, kita dapat mencari median dengan mengetikkan sama dengan median kurung buka, lalu memasukkan nilai 60, titik koma, lalu 65, dan spasi. Apabila muncul nilai seperti ini, maka kita bisa melanjutkannya dengan menarik kursor sampai dengan interval yang terakhir. Nah, seperti ini. Maka jika seperti ini sudah ditemukan nilai median daripada interval 60 sampai dengan 65 sampai dengan baris interval yang terakhir yaitu 96 sampai dengan 101. Melanjutkan pada contoh kedua, yaitu memuat tabel nilai UTS kelas A, yang mana berisi nilai beberapa siswa. Dalam mencari mediannya, kita bisa mengetikkan sama dengan median kurung buka, lalu kita bisa mengeblok nilai 90 sampai dengan nilai terakhir ini. Seperti ini. Lalu spasi. Maka ini adalah hasil dari median tabel nilai UTS kelas A, yaitu 82,5. Sekian dari saya, terima kasih. Pada kali ini saya akan menjelaskan rumus dari mode. Untuk langkah yang pertama, kita harus membuat kolom data-data seperti ini. Kemudian pada kolom bagian kanan bawah ini kita akan memasukkan rumus dari mode. Rumusnya yaitu sama dengan, lalu kita ketik mode, kemudian kita buka kurung. Nah, lalu angka yang paling atas ini kita trap ke angka yang paling bawah, lalu kita tutup kurung, dan selanjutnya kita tekan tombol enter. Nah, maka otomatis nilai mode yang muncul adalah 10. Nah, biar rapi, kita akan ratakan tengah. Oke, nilai mode sudah muncul. Mungkin cukup sekian dari saya, dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung standar deviasi. Untuk pengertiannya sendiri, standar deviasi adalah nilai statistik yang digunakan untuk menentukan kedekatan sampel statistik dengan rata-rata sebuah data. Semakin tinggi nilai standar deviasi, maka semakin lebar pula rentang variasi datanya. Di sini saya mencontohkan rumus ada dua, yaitu standar deviasi sampel dan rumus standar deviasi populasi. Kemudian kita berlanjut untuk cara mengerjakannya. Bisa kita lihat di sini, ini merupakan contoh tabel lansia penduduk RT 4 dengan jumlah orang 10 orang. Pertama-tama kita akan mencari standar deviasi sampel. Kita klik, kemudian kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan
Kemudian ketik stdev titik S, yaitu sebagai keterangan sampel. Kemudian kita buka kurung, kita blok dari nomor 1 hingga nomor 10 di rentang usia. Kemudian kita tutup kurung dan kita klik enter. Nah, di sini sudah keluar nilai dari standar deviasi sampelnya. Kemudian kita lanjutkan dengan pencarian standar deviasi populasi. Caranya sama, hanya saja penambahan hurufnya berbeda. Pertama-tama kita klik sama dengan, kemudian kita ketik stdev titik P, yaitu sebagai keterangan populasi. Kemudian kita buka kurung dan kita masukkan data nomor 1 hingga nomor 10 di rentang usia. Kemudian tutup kurung dan kita klik enter. Nah, di sini sudah keluar nilai dari standar deviasi populasi. Cukup mudah, bukan? Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menghitung nilai minimal dan nilai maksimal pada Microsoft Excel. Yang pertama-tama, setelah saya sajikan daftar nilai yang akan menjadi contoh sebagaimana saya mencontohkan mencari data minimal. Nah, setelah disajikan, ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, kuis, dan total nilai rata-rata. Bagaimana cara mencari nilai minimal atau nilai maksimalnya? Berikut rumus cara mencari nilai minimal dan nilai maksimal, yaitu menggunakan sama dengan min dalam kurung di blok 1 sampai blok sini, nanti ditambahi kurung tutup, enter, baru akan menghasilkan nilai sedemikian rupa. Contohnya, kita masukkan rumusnya bagaimana? Min dalam kurung blok dari 1 sampai ke bawah. Oke, kurung tutup, baru enter. Nah, begini hasilnya. Bagaimana cara mencari nilai maksimal? Nilai maksimal dapat dicari menggunakan cara yang sama. Masukkan dulu rumusnya. Max dalam kurung blok dari atas sampai blok ke bawah, kemudian kurung tutup, lalu enter. Lalu bagaimana mencari nilai-nilai yang sama dari tugas 3, kuis, total, dan seterusnya? Tidak perlu memasukkan rumus yang sama seperti sebelumnya, tinggal ditekan, lalu yang pojoknya ini digeser ke kanan, dan akan muncul bentar. Nah, ini geser ke kanan, lalu akan muncul hasilnya sama seperti sebelumnya, tanpa memasukkan rumus lagi satu persatu dari awal. Dan ini juga sama lagi, dan selesai. Demikian penjelasan dari saya. Hai teman-teman, jadi sekarang kita akan beralih ke materi small dan large. Small dan large sendiri itu apa sih? Jadi di sini small adalah fungsi dalam Excel untuk mencari nilai terkecil kesekian, sedangkan large yaitu fungsi dalam Excel untuk mencari nilai terbesar kesekian. Nah, di sini sudah ada datanya. Misal kita akan mencari nilai tertinggi ke 1, 2, 3, nilai terendah 1, 2, 3. Jika kita mencari satu persatu, itu pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, jadi untuk mempermudah, kita tinggal masukkan rumus sama dengan kalau tertinggi kita pakai large, buka kurung, langsung kita ini terus koma ke 1, karena kita akan mencari nilai tertinggi ke 1. Tutup kurung, enter. Nah, ini nanti sudah ada hasilnya. Nilai tertinggi pertama itu adalah 100. Nah, untuk yang kedua sama caranya sama dengan large, buka kurung,
koma kedua, kan kita mencari metode kedua, tutup kurung, enter. Nah, ini sudah ada hasilnya, yaitu 98. Nanti itu sama large, buka kurung, kita tekan sini di sampingnya, kita ke bawah, koma ketiga, kan kita mencari nilai tinggi ketiga, tutup kurung, enter. Nah, nanti ini sudah kita dapatkan hasil. Nah, untuk mencari nilai terendah, itu kita menggunakan rumus sama dengan small, buka kurung, sama kita rangkum ke bawah, ini, koma, sama utama, tutup kurung, sama dengan. Nah, ini kita hasilnya. Untuk yang kedua juga sama dengan small, buka kurung, cara invest skornya, kita tarik ke bawah sampai habis, koma kedua, tutup kurung, enter. Sama dengan small, buka kurung, tarik ke bawah, koma 3, tutup kurung, enter. Nah, ini udah ada ya hasilnya. Nah, seperti itu caranya. Caranya sama, cuman bedanya ada di large sama small-nya aja. Kalau misalnya kita mau mengurutkan data dari yang terbesar dan terkecil, itu kita pakai ini, kita bold semua kolom. Misal kita mau mengurutkan nilai terkecil, ini kita bold, ini ya, seperti ini. Lalu kita ke tab data. Di sini ada menu sort. Ini kalian continue aja, sort. Terus kalian tinggal pilih mau kalian smallest to largest atau largest to smallest. Nah, kita coba untuk smallest to largest. Jadi dari terkecil ke terbesar. Kita pencet ini, lalu oke. Nah, nanti ini udah akan otomatis tersusun dari terkecil ke terbesar. Nah, kalau terbesar ke terkecil itu sama, kita tinggal bold aja kolom skornya seperti ini. Terus kita sort. Ini tekan aja continue with the current selection. Terus kita sort. Nah, ini kita pilih largest to smallest, yaitu terbesar ke terkecil. Ini jadi, nah ini nanti udah keluar hasilnya dari yang terbesar ke terkecil. Nah, kalau mau ngurutin nama juga bisa. Jadi kalian bold kolom namanya, terus kita sort. Terus ini kalian mau ngurutin dari yang huruf A ke Z atau Z ke A gitu. Kita pilih aja A ke Z, terus oke. Nah, ini nanti udah keurut nih dari A sampai Z. Kalau mau ke Z ke A juga bisa, sama kalian tinggal pilih sort. Ini di continue aja. Terus pilih yang Z to A. Oke. Nah, jadinya kayak gini. Udah selesai. Gampang banget kan, teman-teman? Nah, jadi ini adalah materi tentang small dan large. Semoga bisa membantu kalian dalam mengolah data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.